Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan staf TU yang kami hormati. Kami sampaikan terima kasih dulu karena Bapak Ibu berkenan menyediakan waktunya selama 60 menit ke depan untuk belajar bersama dengan narasumber kita Ibu Asri Kurniasari dengan topik menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Tentunya kita nanti berharap dari apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas bersama hari ini dapat berdampak baik kepada siswa-siswi kita di SMP Negeri 1 Manggaran. Baik Bapak Ibu Guru dan staf TU yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi dari narasumber, ketiga adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yaitu Ibu Asri Kurniasari. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati sekaligus yang saya sayangi, ya, rekan-rekan saya baik Dewan Guru maupun staf TU di SMP 1 Manggaran. Tak lupa ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Insya Allah ruangan ini dipenuhi keberkahan ya ini karena diniatkan di sini saya adalah sharing ilmu ya. Saya langsung aja, jadi saya di sini bukan, mohon maaf sebelumnya minta izin, saya bukan mau menggurui, apalagi saya di sini termasuk junior ya. Jadi saya bukan mau menggurui, mau lebih sok tahu, tapi di sini kita anggap sebagai diskusi dan saling sharing ilmu gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi melalui program guru penggerak yang saya ikuti di sini, saya ada kewajiban untuk mendiseminasi di sini dalam arti menyebarkan pemahaman saya dan juga membagikan pengalaman ketika menerapkan budaya positif. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas ya tentang budaya positif itu seperti apa. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mengerti dan pernah dengar dengan istilah budaya positif itu kan, Bu. Di dalam konsep budaya positif, jadi itu judul besar nih Bapak Ibu. Di dalamnya ada beberapa konsep-konsep kunci atau konsep inti dari budaya positif. Jadi yang akan saya bahas nantinya adalah, dan juga kita pelajari bersama ada tentang perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif dan nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan jelas dan segitiga restitusi. Seperti itu. Saya langsung saja ke yang pertama. Nah, ini ada kegiatan awal biar nggak langsung materi saya ngomong terus ya. Ada suatu demonstrasi. Siapa ada, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membantu saya ke depan untuk mendemonstrasikan kegiatan di atas itu ya. Itu ada kegiatan kepalan tangan judulnya ya. Mungkin ada yang mau, Bapak Ibu ada yang mau maju, jadi 2 orang, saya butuh 2 orang. Ada yang mau maju sebelum ditunjuk, kayak siswanya kan biasanya ditunjuk malu-malu. Ada yang tidak malu-malu untuk membantu saya ke depan? Ada? Atau mau disebut? Jadi ini hanya kegiatan mendemonstrasikan. Mau siapa yang mau? Apa mau ditunjuk? Alat
betul nanti jangan marah-marah. Bentar. Siapa yang mau? Dua orang. Siapa? Bu Yulinda mau? Monggo sama siapa satunya? Bu Yulinda sama siapa? Hah? Siapa? Pak Adi. Belum. Atau mau MC di sini? MC bisa mau maju di sini? Ya, maju kedua kalinya ya. Jadi, ayo Bu Yulinda sama Pak Adi, ayo. Ini. Tepuk tangan bisa untuk Bu Yulinda sama Pak Adi biar semangat, biar nggak tegang. Sekarang gini aja. Siapa yang mau jadi A? Siapa yang mau jadi B? Kamu yang mau jadi yang A. Kalau yang A itu berarti yang membuat sobekan kecil. Nah, jadi gini ya, Pak Adi ceritanya ada sobekan kertas, tuliskan nama benda atau sesuatu yang menurut kamu sangat berharga dalam hidupmu. Bisa nama orang atau nama benda. Oh, siapa? Ada yang tahu nama yang berharga? Pak Adi? Tulis, kemudian letakkan di salah satu tangan kamu, Pak Adi, dan digenggam dengan segala daya. Kemudian dikepal gini, Mas tulis dulu namanya atau nama bendanya, satu aja. Tulis dulu. Kemudian nanti tugasnya Bu Yulinda, teman B, mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, ya kan, untuk meminta si A memberikan benda yang digenggam itu. Dia bisa, jadi Bu Yulinda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar Pak Adi mau membuka kepala tangannya. Kita coba, Bu Yulinda ini bisa merayu, bisa mengancam. Harusnya itu kebalik. Aku pikirnya tuh Pak Adi bisa merayu, nggak mau dia, nggak tahu dia soalnya. Sudah gampang ya Pak, jangan Pak Adi. Ya, ditutup, dibulung, terus tadi dibuka bersama-sama apa yang berharga bagi Pak Adi. Itu ya, mungkin Bu Restu sangat penasaran apa yang di dalam tangannya Pak Adi itu. Coba, ya yang kelihatan digenggam. Satu aja lakukan, genggam. Mengapa kayak gambar saya kan di kepala ini. Nah, sekarang saya silakan, saya beri waktu Bu Yulinda untuk menggunakan berbagai cara itu. Coba bernegosiasi. Pakai ini, pakai pikir. Pak Adi, nanti saya kasih uang. Ini kasih saya ya. Kasih saya. Mau sekomen mau. Tak tukar. Anu dah, mobil. Oh iya. Ini mobil apa dulu? Kamu mintanya mobil apa deh? Kayaknya saya ini jadinya. Boleh kasihkan saya enggak nih? Cerita gede. Mau diambil saya ini? Boleh. Diambil saya? Boleh nih? Boleh. STNK dulu boleh. Harganya lebih rendah daripada barang. Kasih, oh. Saya kasih. Karena Mau ditukar Avanza. karena nilainya lebih rendah daripada yang ditawarin. Oh, betul. Coba kalau gitu dikasih coba kasihkan ke Brina dulu, terus dibaca itu apa? Coba kamu kasihkan. Nah, coba dibaca apa sih? Ibu lo kasihkan berharga tapi kok dikasihkan? Enggak iya. Coba. Apa bila Oh. Oh, itu yang berharga. Kamu bilang apa harga ini? Jadi aku tukar mobil di Avanza. Ya, terima kasih Bu Yulinda dan Pak Adi bisa kembali ke tempatnya.
doang berarti. Ternyata yang ditulis itu handphone, bukan ditawari oleh Bu Yulinda. Avanza. Mobil, makanya dikasih. Berarti kamu memikirkan dari segi apanya itu? Ada, karena yang ditulis memang benda. Kalau tadi dari nama pacarmu mungkin itu tidak berharga ya. Apa betul? Apa maksudnya tidak ada harganya? mohon maaf ini direkam nanti itu bisa disebarkan. Maksudnya tidak ada harganya. Ya, oh tak menilai, bukan ada harga. Ya saya revisi. Iya itu. Tapi handphone tadi, coba tadi kalau nama pacarnya atau mungkin ibunya itu mungkin lain. Oke. Jadi dari kegiatan tadi apa yang terjadi sudah jelas ya tadi Bu Yulinda berhasil untuk merayu tadi ya. Terus sekarang pertanyaannya siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Yang memegang kontrol kendali siapa? Tutup tangan. Gimana Bu? Yang menutup tangan. Nah, berarti kan yang memegang kontrol adalah kalau kita memiliki sesuatu mau dikasih hendaknya, berarti yang memegang kontrol kendali itu berarti kan ibaratnya kalau dengan posisikan sebagai Pak Adi berarti kan diri sendiri ya, diri sendiri. Karena yang merasa itu handphone dinilai bisa enggaknya itu kan berarti kan diri sendiri. Jadi ini dikaitkan dengan teori kontrol kita, mengontrol. Kita kembalikan ke analogi tadi, kembalikan ke kita sebagai pendidik ya. Mungkin di sini ada staf TU juga, tidak apa-apa. Sebenarnya teori ini tuh juga bisa diterapkan di rumah untuk anak-anaknya sendiri. Jadi bukan hanya anak didik, tapi anak-anak di rumah. Nah, ada banyak hal yang sering orang tua atau guru itu sering miskonsepsi. Miskonsepsi itu salah paham, ya. Tentang teori kontrol, mengontrol. Jadi kan ada istilah ilusi. Ilusi itu kan kayak apa ilusi itu? Ilusi itu nyata apa enggak ilusi? Enggak nyata gitu. Nah, ilusi beberapa ada yang merasa berpendapat kalau guru itu harus mengontrol murid. Jadi kamu harus ikut saya, nah gitu kan dia sebagai guru atau sebagai orang tua, yang anak harus nurut sama orang tua, pokoknya nurut. Nah, atau ada ilusi bahwa semua penguatan itu berarti kan bisa pujian, bisa hadiah gitu ya, itu paling efektif dan bermanfaat. Yang paling ya kita ngomong dan bermanfaat. Terus ada juga beberapa pendapat bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ke orang itu malah bisa menguatkan karakter. Kan ada yang ngomong gitu ya, kayak kalau kita di apa sih, kalau zaman dulu ya banyak ya, kayak kita dikasih kayak orang di ospek gitu ya, itu kan dikasih kritik, dikasih apa kayak itu di ilustrasi itu ya, itu akan menguatkan karakter. Ada ilusi seperti itu. Kemudian bahwa orang dewasa itu berhak memaksa karena lebih tua. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah miskonsepsi atau hanya ilusi belaka. Nah, harusnya yang seperti apa? Nah, harusnya kita harus ada perubahan. Kita di zaman sekarang ya, di pembelajaran yang sekarang ya, di era yang sekarang, mungkin Bapak Ibu juga merasakan apakah anak-anak zaman ketika kecil sama sekarang, anak-anak sekarang apakah bisa diperlakukan sama? Sama enggak? Kira-kira orang tua enggak kan? Nah itulah, karena nggak sama, makanya kita harus juga mengubah paradigma kita. Paradigma itu kan punya pemikiran kita. Istilahnya itu kita harus berubah dari yang namanya stimulus respon ke teori kontrol. Maksudnya apa itu? Harus ada perubahan paradigma atau pemikiran. Yang seperti apa itu? Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus ke respon ke pendekatan kontrol? Ini ada teori dan namanya oleh Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita, diri sendiri, ya kan? Yang tadi kan mengontrolkan diri sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama
kita ubah kerangka acuan kita, cara berpikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi kita perlu merubah sudut pandang kita. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya itu yang memegang kontrol itu sebenarnya dari awal itu adalah diri sendiri, bukan kita berharap untuk bisa mengontrol orang lain termasuk anak. Ya, meskipun itu anak kita, itu murid kita, bukan berarti kita bisa mengontrol semau kita, ya kan? Gitu. Karena kita berharapnya seperti itu, ingin dihargai, termasuk situ sebenarnya ya. Jadi ini berlaku nggak hanya untuk murid, tapi untuk anak yang bapak ibu yang sudah punya anak juga seperti itu. Anak zaman sekarang juga kita nggak bisa pakai ilusi-ilusi kontrol yang kayak gitu, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Meskipun anak saya masih umur 4 tahun, sudah terlihat mulai sekarang nggak bisa diatur seperti dikontrol seperti yang diilustrasi, tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, tidak boleh pemaksaan kalau saya kita ya yang sudah pengalaman punya putranya sudah ada putranya 3 atau kita lupa 3 itu kan tidak bisa. Jadi itu stimulus respon yang itu teori kontrol yang seharusnya ya. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Kita harus berpikir bahwa mestinya berubah pikiran kita, paradigma kita menjadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, jangan disamakan gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus berubah pemikiran kita menjadi semua orang itu kalau melakukan sesuatu itu pasti punya tujuannya masing-masing. Jadi kayak memperbesar rasa empati juga kalau menurut saya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah pemikiran kita menjadi Anda nggak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita ubah. Kita harus kolaborasi. Kolaborasi kayak nego tadi kan, saling nego. Jadi gak memaksa. Tadi kan Pak Adi ngasih nggak dengan terpaksa kan? Enggak. Tadi kan nego kan, kayak gitu. Saling berkolaborasi seperti itu. Menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah, bikin yang menang-menang. Tadi kan kalau sama-sama seneng, sama-sama mau kan jadi menang-menang. Gak ada yang merasa istilahnya kezolimi kan tidak ada. Jadi ini awal mula kita sebelum ke budaya positif kita harus merubah paradigma kita, mindset kita dulu. Ya, kalau kita masih paradigma kita, mindset kita masih ingin jadi yang ngontrol terus, nah, itu yang akan sulit untuk menerapkan selanjutnya. Itu menurut saya seperti itu ya. Tuh, jadi ada teori-teori itu merubah stimulus respon namanya menjadi paradigma teori kontrol. Itu. Nah, yang lanjutkan. Nah, untuk menu selanjutnya, materi selanjutnya, setelah mengerti tentang paradigma tadi, kita lanjut ke disiplin positif. Kalau dengan kata-kata disiplin, nah, yang disiplin, kalau biasanya orang BK tahu, kalau disiplin itu yang gimana kita? Kalau menurut kita disiplin itu yang kayak gimana? Kalau menurut kita mungkin, coba saya ingat dari segi BK dulu, coba. Oh, ada Pak Gubernur juga ya. Kalau orang BK sama orang BK, coba BK dulu. Kalau menurut kita sebelum saya pakai ini, kalau dengarkan disiplin, kita cenderung seperti apa Bu Ita? Coba. Kalau menurut pemahaman saya, disiplin itu adalah kita selalu berusaha untuk melakukan kegiatan itu tepat waktu, gitu. Iya, terima kasih pendapatnya. Jadi menurut Bu Ita disiplin itu yang tepat waktu. Coba dari guru BK yang satunya, mungkin Pak Mardono ada pendapat lagi. Saya senang kalau ketemu orang BK gitu, Pak. Kalau saya sederhana, punya komitmen tinggi Bu. Komitmen tinggi Dalam positif. dalam hal positif, karena disiplin positif. Kalau yang negatif disiplin bisa nggak, Pak? Bukan disiplin. Termasuk bukan kategori komitmen. Kalau komitmen itu orientasinya banyak.
Positif. Terima kasih. Jadi komitmen yang positif ya. Jadi makasih untuk pendapatnya Bu Ita. Jadi kalau digabungkan pendapatnya Bu Ita sama-sama Bu Zeka dengan Pak Margono tentang komitmen, kalau dikatakan komitmen untuk tepat waktu seperti itu ya. Jadi mirip ya kalau kita tarik dari sejarahnya. Jadi kalau menurut pendapat saya, ini disiplin positif di sini adalah unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi kan tadi saya judul besarnya budaya positif. Dan disiplin positif di sini apa kedudukannya? Ya dia unsur utama agar budaya positif itu bisa terwujud. Ya sesuai yang dicita-citakan sekolah. Jadi kalau nggak disiplin positif ini nggak ada, gimana bisa menjadi budaya positif? Jadi hubungannya di situ. Jadi tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadikan murid menjadi apa yang ia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang siswa itu percaya. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu kan kayak sesuatu yang harus gitu ya. Harus gini kamu, padahal aslinya disiplin itu bukan yang seperti itu ya, harusnya yang kembalikan kepada murid. Jadi murid itu sebenarnya ingin apa sih gitu loh, apa yang dia percaya, itu yang namanya disiplin positif. Jadi cenderungnya itu kalau kata-kata disiplin biasanya nggak nyaman, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian tujuan mulia. Cenderungnya sih kayak apa ya, kayak kepaksa gitu harus disiplin. Oh didisiplinkan ini, kalau nggak didisiplinkan, nah kayak gitu kan jadinya kayak langsung kok takut ya dengarnya. Padahal kan artinya bukan itu. Harusnya dia adalah tujuannya untuk menanamkan motivasi murid menjadi apa. Tapi mungkin harus konsisten tadi ya, harus sesuai komitmen tadi. Tapi sesuai apa yang siswa inginkan. Itu yang namanya disiplin positif. Jadi gitu ya. Jadi kita harus merubah beberapa pemikiran tadi ya, paradigma yang dulu kita harus buka, harus open minded istilahnya ya, tentang disiplin positif. Saya lanjut. Nah, ada kaitannya tadi disiplin kan dalam hal yang baik atau positif itu yang apa? Yang berdasar dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin istilah kebajikan ini kayak pendekar ya, memberantas kejahatan dan membela kebajikan ya. Jadi kebajikan itu apa? Ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai tadi ya. Tujuannya siswa mau apa? Nah, yang mau apa kan harusnya yang baik-baik, yang bisa dipahami, disamakan, entah itu beda bahasa, beda suku, beda agama maupun latar belakang, itu yang dituju itu sama. Kalau satu hal itu dianggap baik, berarti semuanya juga menganggapnya baik. Tak cuma satu orang ini menurut satu orang itu baik dan satu tidak. Nah, karena kita sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, nilai kebajikan itu sebenarnya banyak versi, banyak organisasi yang organisasi pendidikan itu yang mencetuskan nilai kebajikan itu ada ini. Tapi yang saya angkat hanya yang berdasarkan sesuai kurikulum merdeka. Apa itu Bapak Ibu? Namanya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya makanya kenapa kok sampai ada, kita kan sudah alhamdulillah sudah mulai belajar menerapkan di sekolah proyek tadi ya, proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Karena kita kan yang dituju siswanya harusnya seperti itu. Berarti kan kita sepaham, sepakat bahwasanya nilai kebajikannya terutama anak Indonesia itu harusnya ke sana. Kita setuju kan? Kalau mandiri itu baik enggak? Siswa mandiri baik enggak? Baik kan? Enggak, masa ada orang yang menganggap mandiri itu enggak baik? Kan enggak. Nah itu namanya nilai kebajikan. Jadi kalau semuanya sepakat itu baik, itu namanya nilai kebajikan. Mandiri ya, ada berapa dimensi itu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa. Mungkin kalau zaman dulu itu kan kayak spiritual sama sikap sosial gitu. Kalau dulu itu, sekarang digodok lagi yang kita tidak melupakan dasar negara ya, pergaulan kita kan Pancasila. Jadi sikapnya dilarikan ke sana. Berkebinekaan global, jadi
dia juga masih mengetahui budaya Indonesia, kan kearifan lokalnya tidak lupa. Bergotong royong itu kerjasama seperti itu ya. Kreatif, nah bisa mampu membuat produk, contohnya produk baru gitu kan, bagus gitu kan, itu kreatif. Pendapat kritis berarti kan bisa berpikir kritis ya, bisa mengutarakan dengan yang realistis seperti itu. Dan terakhir mandiri, jadi nggak terus-terusan di sokong terus. Jadi ini ya, jadi materi dari awal itu kayak berhubungan. Tadi sempat berdiskusi dengan Bu Yuli, nah ini urutannya sebenarnya materi gimana? Kalau menurut saya itu ya, intinya semuanya ini masuk ke mendukung ke disiplin positif, kebudayaan positif tadi gitu ya. Jadi saya bahasnya seperti ini. Saya juga betul ya. Pak Dimasi makasih bersama Pak Dimasi ya. Itu nilai kebajikan universal ya. Jadi kalau kita kemudian ke profil belajar Pancasila seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi orang, kalau anak didik kita ya, anak ya, itu bisa melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya, ada motivasinya apa. Kadang-kadang kan ada orang yang melakukan sesuatu itu gara-gara yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Takut dihukum. Contohnya kan anak-anak apa biasanya yang takut dihukum? Apa? Gimana Pak? Kalau tidak mengerjakan PR takut dihukum sama gurunya kalau nggak kerjakan. Anaknya Pak Agil nggak gitu kan? Enggak ya, anaknya Pak Agil ya, pintar ya. Itu termasuk motivasi eksternal kan dari luar. Kalau seumpama nggak dihukum, apakah nggak kerjakan? Kira-kira. Mungkin ada siswa yang kalau nggak dihukum ya aku nggak bisa kerjakan ya. Nah, itu berarti kan motivasi eksternal namanya, dari luar, hukuman, aku dihukum. Kalau yang eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya ini dilakukan ke anak-anak itu masih kecil. Ayo kalau kamu bisa hafal perkalian, mama anaknya diajarin itu. Nanti tahun besok tak belikan apa misalnya mainan. Nah itu kan berarti termasuk motivasi eksternal ya. Tujuan dari disiplin positif sama budaya positif itu jangan seperti itu harusnya. Jangan sampai jangan pakai motivasi eksternal, tapi sudah lari ke motivasi internal. Jadi buat apa sih aku melakukan itu? Saya melakukan itu karena saya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya contohnya gini, buat apa saya belajar sama mahasiswa? Ya saya belajar ya karena saya biar pinter lah. Itu kan berarti internal, bukan karena diiming-imingi. Siapa yang iming-imingi kalau anak sudah SMP? Mungkin bapak ibunya jarang sudah ada mau berikan apa enggak. Tapi anaknya sendiri, oh kalau nilaiku jelek nanti aku nggak bisa masuk SMA bagus. Nah itu kan termasuk internal sudah mengatur diri sendiri. Dan yang kita harapkan siswa-siswa kita atau anak-anak kita itu bisa memunculkan motivasi internal. Dan itulah tujuan dari disiplin positif kita terapkan sehingga menjadi budaya positif seperti itu. Jadi kesadaran diri, betul, belajar sendiri. Oh, bagus ya, benar kita ini sangat luar biasa ya. Itu masuk motivasi eksternal nggak ya? Tepuk tangan ya, enggak ya? Oh gimana? Tepuk tangan gimana? Ayo. Ya apa dia semangat aja gitu ya. Sudah tahu apa itu? Oh ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang melakukan sesuatu. Nah, nanti ada kaitannya sama ini. Tadi kan ada imbalan sama aku dihukum lah. Ada istilah perbedaan, ada 3 istilah di sini. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Kalau restitusi ini kalau saya ambil kesimpulan ya, yang paling kiri itu hukuman, itu yang paling nggak enak jelasnya ya. Dihukum apa enak dihukum? Nggak enak kan? Kalau tengah-tengah, dari tengah ya tengah. Restitusi itu adalah cara yang paling baik ya untuk memproses
ya untuk melatih siswa itu ya. Contohnya ciri-cirinya yang dinamakan hukuman itu pasti tidak terencana atau tiba-tiba. Ya kayak kamu nemu anak semama langsung spontan, kenapa kita punya spontan ya untuk menindak anak itu kan spontan. Kan kamu lari aja, gitu, lari ke mana? Itu namanya hukuman karena dia tidak terencana atau tiba-tiba atau ujuk-ujuk. Dari ujuk ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Siapa yang tentukan? Kan kita mau mengontrol tadi lah. Kalau ini yang fungsi ilusi kontrol ini ya, yang orang yang suka menghukum. Di sini apakah ada yang bapak ibu ada yang suka menghukum atau merasa terhukum? Terhukum, hukum karma nggak Pak Dedi? Ya, bersifat satu anak ya kan, dari orang yang ngasih hukuman ke korbannya gitu ya. Berupa hukuman biasanya kan fisik ya kan, kalau siswa kan mungkin fisik atau secara verbal itu psikis biasanya. Kalau bedanya sama apa? Sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke sesuai peraturan. Nah, sudah disepakati ada peraturan. Jadi kalau ada anak melanggar ya lihat konsekuensinya. Kan mestinya ada. Pada setiap sekolah kan kita kan punya peraturan-peraturan. Kalau dia melanggar berarti kan dia nanti dikenai konsekuensi namanya, bukan hukuman. Namanya konsekuensi. Murid tetap yang namanya tetap kena konsekuensi, murid pasti merasa tidak nyaman, ya kan? Pasti tidak mau sebenarnya. Tapi kan itu kan cara kita sebagai guru, itu kan pasti harus menindak ya kan. Sikap guru selalu memonitor muridnya yang setelah melakukan konsekuensinya tadi dilakukan, pasti kita memonitor. Bedanya apa sama restitusi? Mungkin nanti restitusi akan lebih dijelaskan sama saya di belakang ya, karena fokusnya ke sana. Jadi yang restitusi ini adalah cara yang paling baik ketika kita menghadapi anak ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid, jadi tidak hanya kasih konsekuensi, tapi kita bisa memperbaiki kesalahannya. Biar apa? Muncul motivasi internal tadi, tidak melakukan lagi. Jadi perlu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri. Jadi tidak perlu pendekatan kalau yang restitusi. Nanti akan saya lebih jelaskan di situ. Nanti ada yang namanya tahap segitiga restitusi. Nanti ada contohnya, nanti ada video khusus nanti dari saya. Nanti akornya mungkin ada yang sudah tahu siapa akornya di situ. Ada lah di akhir. Ya itu restitusi. Sekarang saya mau fokus ke hukuman sama konsekuensi dulu. Dari dua itu bapak ibu sudah tahu bedanya nggak? Maksudnya sudah paham nggak bedanya hukuman sama konsekuensi? Atau ada yang masih bingung? Karena setelah ini saya mau berikan kuis. Ya, saya ada kuis berhadiah. Jadi tentang apa? Tentang ini. Hukuman bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau saya sudah kasih ciri-ciri ini, bapak ibu apa masih bingung? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih kuis? Nanti yang peringkat pertama saya kasih hadiah. Ini motivasi eksternal sebenarnya, tidak apa-apa. Karena kalau menurut saya buat semangat aja tidak apa-apa. Tapi kami harapkan ya, kita harapkan kan paham dulu. Hukuman sama konsekuensi aja. Semuanya bapak ibu sudah paham bedanya hukuman sama konsekuensi? Ada yang masih bingung? Pak Dedi, kalau orang PKN ini sama tahu sebenarnya. Kalau bedanya hukuman sama konsekuensi, bedanya apa? Iya, situ. Ya, setelah ini saya kasih kuis. Kuisnya bukan seperti pengertian di backgroundnya, tapi langsung ke contoh. Nah, nanti contoh, saya kasih contoh sama contoh. Nanti saya minta dengan bisa menggolongkan. Nah, contoh peristiwa ini, kasus ini termasuk hukuman. Orang ini kasih hukuman atau konsekuensi. Sudah paham apa? Tak share link kuisnya. Paham ya? Wah, ini sangat luar biasa. Ada master. Oh ya, sebelahnya menularkan ilmu. Harus. Saya akan nge-share dulu sebentar. Saya minta tolong, minta waktu sebentar. Saya share grup ke sini satu Mangalan nggak apa-apa ya? Masih satu, kita masuk. Nah, ada siapa di Hadi? Hadi, Restu? Gimana apa? Gimana itu saya?
Sudah semua? Apa? Ada? Ya. Yuli? Kenapa? Ada yang mau ngedit itunya kan, gambarnya kan, misalnya gitu. Yang saya ada 2 gambar. Oh iya, ada apa? Memang tidak terdeteksi kan? Ya, 13, ya, sudah. Bisa dimulai kan? Oh, belum? Belum. Ada 14. Ini bisa dipakai ke siswanya nih. Nanti kalau mau pakai mainan seperti ini live quiz. Jadi, ya, Pak Agi harus lengkap ya Pak Agi ya. Saya start gitu. Saya start. Saya mulai. Saya mulai ya. Ya, masuk. Hah? Gimana? Belum bisa masuk? Ada yang belum bisa masuk? Come on. Bisa mulai? Sampai pada saya nggak bisa mulai nanti sebelahnya di sini sebelahnya nggak apa-apa. Ini kan mengecek pemahaman. Saya mulai ya. Saya start juga. Soalnya sudah ada di HP ya, soalnya di HP silakan. Kita lihat rankingnya dari sini, rankingnya, ya. Unitas dan push sampai nomor 1, ya. Pak Adi menyusul, ayo. Ini rankingnya, ya. Nah, bedanya konsekuensi sama hubungan. Ya, lihat di atas saya kita menyusul. Ya. Ada 5 soal saja kok, Bapak Ibu. Kok kuning menyala? Ya. Ada skornya ya, itu ada skornya. Ya. Ya. Ini Budita masih pemimpin. Ya, oh Budita yang mana kan Budita? Oh Budita sudah. Oh
kalau yang membersihkan coretan di meja itu konsekuensi, ya kan? Kan habis kotori harus dibersihkan kembali, itu konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian berjemur di lapangan, siang karena mau bersama teman, kira-kira itu ada di peraturan nggak? Jarang ya, makanya itu kan spontan hukumnya karena punya emosi, ya, betul, dihukum, namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, nah, PJOK, karena kajian PJOK biasanya, mungkin setiap guru itu kan punya kesepakatan biasanya. Kalau terlambat kamu konsekuensinya harus lari, nah itu namanya konsekuensi. Ini biasanya cenderung itu konsekuensi karena pasti biasanya tiap mapel punya kesepakatan kelasnya, gitu. Gurunya sudah ngomong dulu. Nah, kalau nggak langsung, kalau langsung berarti itu hukuman. Tapi di situ kita, oh gitu. Kita baca dulu, kan kita baca dulu. Kalau menyebut pelajaran PJOK secara spesifik, itu biasanya karena ada kesepakatan kelas di kelas PJOK. Oh gitu Pak Dedi. Ini motivasi kontrolnya ini yang Pak Dedi pengen coklat. oh pengen dia nanti dikasih daya. Hilang 10 menit untuk mengerjakan tugas karena terlambat, kan konsekuensi karena terlambat. Nah, begitu ya. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu gini, nah itu kan jelas-jelas orang dulu banget ya dihukum. Seperti itu ya, itu konsekuensi. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi seperti itu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan peraturan, nah itu konsekuensi namanya. Kalau dadakan kayak tahu bulan itu hukuman. Gitu ya Bapak Ibu. Saya harapkan meskipun singkat sudah bisa paham. Saya lanjut ke materi sudah mana ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia ini semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan tadi ya, profil pelajar Pancasila atau melanggar peraturan, itu biasanya karena dia gagal memenuhi kebutuhan mereka. Ya, makanya kan ada anak-anak yang super itu ya karena mungkin kamu dengan tilik dan tidak, mungkin di rumahnya kekurangan dari 5 kebutuhan dasar. Yang tengah itu bertahan hidup, butuh makan, papan sandang ya, ini ada di sini. Kalau kasih sayang ya, ingin dicintai, ingin dipedulikan, itu kebutuhan manusia loh ya, jangan salah. Kalau yang bertahan hidup lebih ke secara fisik ya, kalau yang ke belakang itu secara non fisik, jadi kan kasih sayang. Kebutuhan yang selanjutnya ada penguasaan, jadi ingin dianggap, ingin berprestasi, ingin memimpin. Kadang-kadang juga ada orang yang ingin bebas, ingin milih sendiri, nggak mau diatur. Yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan itu ya karena ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan. Masih ingat nggak yang ini? Bentar. Pernah nggak saya kirim ini ke grup? Masih ingat ada yang merasa mengisi ini nggak? Nah, saya analisis sudah. Ternyata kebutuhan dasar manusia siswa guru sampai usia 1 Makassar itu 4 orang. Jadi dengan itu dominannya butuhnya apa sih? Ya kan? Butuhnya apa butuhnya? Ada mungkin ada yang nggak mengerti maunya apa ya. Misalnya kasih tahu, saya tunjukkan maunya apa. Rata-rata Ya butuh kasih sayang. ya, ya betul, ya, ya, lihat rata-rata guru dari sampai SMP Kembangan ternyata setelah di rata-rata yang paling besar apa Bapak Ibu itu? Butuh kasih sayang. Ternyata Bapak Ibu sekalian itu maunya adalah disayang sayang, butuh perhatian. Jadi ini kenapa? Kamu nggak ngisi kayaknya.
saya dulu di Facebook ini mungkin karena mencari kalau siswa ternyata sepertinya tidak sama, jadi orang tua sama anak-anak itu memang kebutuhannya tidak sama ya. Itu nggak perlu di tadi ya, mana hasil polling siswa. Ini saya lakukan polling ke siswa ya. Tapi saya nggak pakai Google Form, pakai kertas 8C. Nah, ternyata anak 8C itu ketika dilihat kebutuhannya yang dibutuhkan malah coba dicek apa yang besar di situ. Kesenangan, ya karena sesuai sama umurnya. Anak-anak kepinginnya main, ternyata kesenangan seperti itu. Jadi rata-rata masih ingin main seperti itu. Jadi beda ya. Itu loh kasih sayangnya nggak yang kebebasannya dikit juga, yang banyak itu tetap kesenangan. Jadi gitu ya. Jadi bisa kita lihat orang melakukan sesuatu atau anak itu pasti kita lihat dulu kenapa anak ini kok bikin ulah gitu kan. Ya kita lihat kayaknya apa yang belum terpenuhi. Pasti karena ada yang belum terpenuhi. Contohnya mungkin kebebasan di rumah nggak dilarang gini. Kebebasannya kurang, makanya dia cari di sekolah seperti itu. Pasti ada yang mendasari mereka melakukan hal itu. Intinya seperti itu. Teori tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti itu ya. Teorinya gitu sudah saya buktikan. Nah, sekarang kalau posisi kontrol yang mengontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kita memperlakukan siswa itu kayak gimana posisi kontrol kita. Nah, itu ada yang menggunakan penghukum menggunakan hukuman tadi ya. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya gurunya itu atau orang tuanya itu menggunakan suara lembut terus membuat orang menjadi tidak nyaman. Nah, kalau posisi kontrol teman tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol orang lain secara kekeluargaan. Jadi kayak ada humor-humornya itu sebagai teman. Kalau pemantau hanya mengawasi, tapi diingatkan sama konsekuensinya. Yang paling baik itu adalah guru itu bisa manajer ya, bisa mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Nah, itu namanya kontrol manajer seperti itu. Nah, itu tadi posisi kontrol ya. Jadi yang bagus itu manajer. Sebenarnya kita kadang-kadang memang perlu menghukum. Memang kalau pada waktu tertentu mungkin bisa menghukum siswa atau membuat merasa bersalah. Jadi kayak gini, membuat merasa bersalah tuh mereka ngomong, kamu gak kasihan lah sama ibu capek loh. Itu membuat merasa bersalah. Kita kan mengontrol anak, pilihnya anak biar kasihan sama kita gitu kan. Tapi kan nggak mesti bisa itu ya. Kalau teman, ayolah, masa nggak bisa sih bantu ibu, ayolah, kayak gitu loh. Itu teman. Pemantau gini, kalau pemantau, kamu masih ingat nggak kemarin peraturannya kayak gimana? Harusnya gimana? Itu pemantau. Tapi kalau manajer, seorang manajer ya, mungkin yang suaminya manajer tahu ya. Itu kan tidak hanya ngatur aja, tapi kan ya apa caranya nak, kamu harusnya seperti apa. Nah, ini yang mendukung ke restitusi tadi ya, bukan hanya konsekuensi sama hukuman, tapi ke restitusi. Itu manajer ya. Saya lanjutkan aja. Terus ada lagi istilah keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau keyakinan itu lebih mendukung untuk memotivasi secara prinsip, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding hanya mengikuti peraturan cuma patuh tok. Nah, kayak gitu kan. Itu namanya keyakinan kelas ya. Itu ada cara-caranya, langkah-langkahnya ya, untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak ya daripada peraturan. Keyakinan kelas itu pernyataan yang secara universal dibuat dalam bentuk positif sehingga nanti, dan juga keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak ya. Semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sepertinya waktu mengamalkan observasi kemarin sudah ada ini ya. Ini kayaknya ada tangannya siapa kira-kira ini? Ini saya bikin contoh keyakinan kelas 8A. Contohnya kita harus yakin kalau kita harus menjaga kebersihan. Dia mirip peraturan, kesepakatan, tapi keyakinan kelas itu letaknya lebih di atasnya lagi dari kesepakatan. Keyakinan itu sudah diyakini, nggak perlu diatur, itu
dengan senang hati melakukannya, itu keyakinan. Kalau kesepakatan kelas itu masih kayak sebatas ya patuh saja. Kalau kemarin ini siapa ini? Ya, ada yang lain yang belum sedang observasi itu kesepakatan kelas. Nah, kalau sudah sepakat, sudah diyakini sama anak-anak kelasnya, jadi keyakinan kelas. Jadi letaknya cantik sekali ya, di sini ya, bentar sini ya. Cantik sekali ya. Ini tepuk tangan dong. Jadi ini, jadi kalau peraturan lebih bagus kalau sudah diterapkan menjadi setingkat lebih maju, menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah diyakini bisa menimbulkan lingkungan positif satu sekolah. Kalau sudah lingkungannya positif pasti menjadi budaya yang positif. Memang berawal dari peraturan kesepakatan dulu bisa menjadi budaya. Sudah terbiasa budaya, intinya gitu. Harus diterapkan dari hal yang sepele dulu. Itu. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi ini tadi saya bahas jangan hanya menghukum atau ngasih konsekuensi. Kalau bisa guru atau orang tua itu bisa melakukan restitusi. Tahapannya namanya segitiga, karena ada 3 tahapan, kan 3 sisi ya segitiga. Untuk memudahkan orang tua melakukan menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Restitusi tadi kan, nah ada 3 ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, saya katakan aja, bentar. Jadi kalau menstabilkan identitas itu mengubah identitas gagal anak menjadi sukses. Menstabilkan kondisi emosional agar mampu berpikir rasional. Contoh kalimatnya biasanya gini, ngomong gini ke anaknya, pas kita manggil anaknya, nggak apa-apa nak, berbuat salah itu nggak apa-apa. Gitu loh. Awalnya gitu, jangan langsung marah-marah. Apa gila? Tidak ada yang mau saya sempurna atau gitu. Bapak ibu itu nggak mau menyalahkan kamu. Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Nah, itu langkah pertama, namanya menstabilkan identitasnya. Karena anak sekarang nggak bisa langsung, kamu oke, bisa, lagi enggak. Itu tahap pertama. Tahap kedua namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kita memahami apa kebutuhan dasarnya apa. Guru atau orang tua mengubah tadi ya, dari stimulus menjadi respon tadi ya, yang tadi ya, cara berpikir yang proaktif. Nah, sorry, kalimatnya apa? Contohnya gini, habis tadi tahap yang pertama menstabilkan identitas, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ngomong gini, padahal loh, kamu bisa kan lebih dari ini. Untung kamu cuma kayak gini aja, cuma marah-marah. Untung kamu nggak mukul temennya ya nak, nah, kayak gitu loh. Atau gini, kamu pasti punya alasan kayak gitu ya. Coba buat sih tahu alasannya apa. Nah kayak gitu. Itu kita memvalidasi tindakannya dulu. Kamu boleh kayak gitu, tapi harusnya jangan kayak gitu dan agak berubah dikit. Nah itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Itu langkah kedua. Langkah yang terakhir baru kita menuju menanyakan keyakinannya, ya. Pertanyaannya menggiring anak untuk mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan fokus pada gambarannya. Contohnya itu kalimatnya gini, aslinya tuh kamu kayak gini tuh kamu mau jadi seperti apa sih gitu. Menanyakan maunya apa bayangan yang ideal harusnya tuh kayak gimana sih. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita itu apa gitu, kayak gitu loh. Jadi nanti biar menggiring mereka menemukan solusi, biar dia tidak melakukan kesalahan atau tindakan yang seperti itu lagi. Mungkin kalau guru BK ini pasti sudah menerapkan segitiga restitusi itu biasanya ya. Catatannya kita itu sering melakukan itu. Banyak guru yang sudah melakukannya dalam berbagai versi tadi kan, menurut gaya mereka, bahkan tanpa mengetahui teorinya udah tahu, tapi kayaknya mungkin kalau dengan pikir-pikir kayaknya saya sudah dibutuhkan siswa deh. Nah, yang memang, tapi mungkin langkahnya nggak step by step 3 gitu ya. Tapi kalau satu-satu aja mungkin kita pernah ya, mesti ya apa sih? Nah kamu kok kayak gitu lah, itu sudah termasuk kita menerapkan restitusi, nggak sekedar menghukum atau langsung konsekuensi gitu ya. Tapi kita melakukan restitusi terhadap anak tersebut. Itulah cara yang baik biar bisa menuju
ke budaya positif seperti itu. Nah, ini saya ada video contoh penerapannya. Mungkin ada yang kenal siapa ini? Saya mendapat laporan dari Bu Eni, Ibu PSK. Jadi anak sedang dalam masalah apa yang terjadi? Soal dugaan pada relasi selama keluarga. Kemudian kami pada perjalanan itu saya fotokopi juga. Siapa? Kemudian laporannya apa? Kamu kan bisa masuk badan kelas. saya tidak mampu saya memberikan tadi terlebih dahulu. Saya mau menjelaskan caranya. Saya dapat nama ini jadi saya pada DPR. Wajar sih novel, wajar sih baik karena kamu sudah berapa kali yang mampu. Tapi begini ya novel, berarti panggil pemanggil novel sini bukan mau marahin novel, kamu Ini menstabilkan Dedes ya, berarti hanya ini mencari solusi. Ngomong seperti itu ya. Itu contoh saja ya. kamu pasti punya alasan. Pasti punya alasan. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kamu harus bertanggung terlebih dahulu. Ya Bu, karena saya komunikasi itu saya rata-rata di rumah. Saya tidak pernah lapar sekali. Lalu saya ambil kaki dulu. Ya, pasti melatih. Kamu melakukan demikian, pasti ada bagian apa. Tapi yang kamu lakukan itu akan menimbulkan apa? Nah, karena ini, nanti kita bicarakan tentang keyakinan, sholat dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum novel lakukan. Tidak disiplin dan mengulangi. Jadi, apa kemudian kembali ke permasalahan novel tadi, apa yang orang lakukan sudah berubah seperti itu? Tidak. Ya, berarti novel tidak harus sampai bodoh dan bisa menjalankan maksud dalam baik dengan nah, karena mari kita selalu melihat keyakinan raga mereka harus jadi berdisiplin, mengalami jangan dan tidak lagi bodoh. Saya akan novel sekarang ke Bu Eni untuk minta maaf lebih dahulu ya. Ya, jadi saya mau izin ya Bu Eni pakai namanya, karena memang kasus ini terjadi di pelajaran Bu Eni. Kan pernah tahu, tapi bukan novel ya. Saya ambil kasus ini ke real, jadi biar real juga. Jadi kan ada tadi ditanya siswa sebenarnya nggak telat masuk sekolah, tapi mampir ke belakang biasa ya, ada yang gitu. Nah, mau masuk takut, akhirnya malah bolos. Nah, Bu Eni tahu, lapor ke saya wali kelas. Nah, saya memanggil anaknya. Sudah tak lakukan, tapi pelakunya bukan novel ya, novel anak yang baik kok ya. Kayak siapa ya? Mirip siapa ya? Pernah tahu kayaknya ya. Nah, jadi gitu. Langkahnya waktu itu saya melakukan ke anak tersebut, mungkin saya belum tahu teorinya. Nah, sekarang sudah tahu teorinya, mungkin kita bisa melakukan lebih sistematis. Jadi kan kita panggil dulu, kita tanya dulu gimana ceritanya, ya kan, dari versi dia. Kita apa namanya tadi kan menstabilkan identitasnya dulu. Kalau anak langsungan biasanya nggak mau terbuka, nggak cerita dengan anak-anak. Setelah itu baru dia kita validasi tindakannya. Oh, pasti kamu punya alasan apa nak? Nah, itu namanya validasi tindakan. Kemudian kita mengingatkan lagi keyakinannya. Kamu tuh harusnya di mana? Yo, kayak gitu lah. Itu namanya menanyakan keyakinan atau kesepakatannya itu apa. Jadi adalah langkah-langkah ketika kita menghadapi suatu permasalahan kasus kepada anak-anak kita. Tapi kita ambil contoh seperti itu aja ya. Sebenarnya kalau kita ngomongkan masalah anak itu mesti beragam. Ini hanya contoh yang bisa ditangani dengan cara restitusi yang bertahap seperti itu. Dengan cara seperti ini kita harapkan kan kalau damai-damai ini diharapkan kan ini memunculkan motivasi internal dari anaknya tidak mengulangi perbuatannya kembali dengan cara seperti itu. Karena anak-anak sekarang ya Gen Z ke bawah, Gen Alpha itu tidak bisa kalau kita cara yang zamannya saya sama tahun dulu ya, zaman dulu itu ya dipukul karena dipukul dulu itu. Nah, dengan
dengan cara segitiga distribusi itu tadi. Jadi penutup saya, catatan seorang pendidik ya, kita itu mampu menumbuhkan motivasi. Apa caranya bisa menumbuhkan, ini PR ya, kayak bilang kayak PR ya, rangkuman dari materi, menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak didik kita dengan disiplin positif dan juga membuat keyakinan kelas tadi ya, kan kita membuat kesepakatan menjadi keyakinan itu kan upaya kita sebagai guru untuk bisa memotivasi anak secara dari dalam, gitu kan. Yang kedua, jangan lupa pedoman nilai kebaikan universal itu, kebajikan itu adalah sesuai profil pelajar Pancasila. Kita arahkan anak-anak menuju ke sana. Yang terakhir itu posisi kontrol yang diharapkan adalah kita sebagai manajer ya, bukan penghukum, bukan teman. Sebenarnya manajer itu sudah pakai konflik loh, sebagai teman, sebagai pemantau, kan kita pasti ingat konsekuensi kan. Itu sudah. Tapi kalau yang menghukum kayaknya enggak, manajer itu bukan menghukum. Tapi kalau sebagai teman iya, ngomongnya lebih enak kan. Ya. Menerapkan restitusi dengan langkah segitiga tadi, langkah-langkah yang lebih teratur gitu ya. Jadi itu penutup saya yang membuat kita sebagai catatan lah, sebagai pendidik atau mungkin sebagai orang tua itu seperti apa seharusnya merangkum dari materi-materi yang sebelumnya seperti itu. Ya, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian nggak acara ya, acara ini bukan belum acara ya. Demikian dari kita bersama, semoga bisa bermanfaat. Salam bergerak dan menggerakkan seperti itu ya. Saya kembalikan coba dulu ke Bu Anandita, monggo. Baik, terima kasih kepada Ibu Asti atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau mungkin sudah sangat jelas pemaparannya, atau mungkin sudah sangat refleksi. Ya boleh. Dari satu orang boleh. Pak Budi, saya senang malah dapat refleksi ya. Boleh satu orang boleh. Oh, ada mic-nya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan paparan dari Bu Asti, saya dapat kesimpulan bahwa dari guru itu ternyata karena merubah motivasi eksternal menuju ke motivasi internal itu berbalik. Luar biasa benarnya. Allah saja itu di dalam melalui Nabi yang mendidik supaya manusia itu mau sholat, disiplin sholat, puasa, zakat, haji itu dengan iming-iming surga, iming-iming surga dan ancaman neraka. Itu pun banyak sekali masyarakat sekitar kita yang banyak meninggalkan itu semua. Makanya sampai sementara dalam bertanya karena betapa itu benar sekali kebutuhan saya iya ini kebutuhan enggak artinya benar-benar saya merasakan ya ini sangat bagus memang ya kalau kita bisa membudayakan budaya positif itu tadi luar biasa bagus sekali tapi berat sekali bukan sulit tapi berat tapi memang untuk mengubah dari motivasi eksternal ke motivasi internal itu rasanya ya tetap bisa berupaya bisa bergerak terus supaya kita menuju ke itu ya mulai hilang saya karena merasakan tadi saya merasakan hasil pendidikan kita yang terbaik itu sholat tahajud, mau sholat tahajud iming-iming surga
Ini biar nggak diterakai. Ya, mau haji, mau umroh, mau ini karena surga. Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, mungkin kita luar biasa pasti. Semoga cita-cita Bu Asti ini teori ini, tapi rasanya buat saya kok abdul banget ya, abdul banget. Mungkin itu kata saya dari abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana? Oh iya boleh, monggo Pak Adinani, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wilson, juga apa yang disampaikan oleh Bu Asti, pemaparan dari materi pertama yang motivasi eksternal dan motivasi internal, kemudian menuju kepada keyakinan. Sebenarnya menurut saya semua itu tidak ada yang berat dan sulit apabila dengan dasar kita yang mendahului untuk meyakinkan dan kebersamaan. Apabila hanya tertentu saja untuk mencapai itu mungkin berat, tetapi menurut saya apabila kita melangkah dengan kebersamaan, kemudian kita meyakinkan terlebih dahulu, insya Allah semuanya apa yang kita inginkan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya semuanya. Terima kasih tanggapannya dari Bapak Wilson dan Bapak Ramli. Ya, memang ya inilah jadi seorang guru ya, pendidik. Makanya saya selalu memakai istilah pendidik dan anak didik anak. Jadi biar murid itu juga kita anggap anak kita sendiri. Gimana kita menginginkan anak kita itu? Ya situlah yang kita inginkan kepada murid juga. Seperti itu ya. Kalau saya memang berat tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, pelan-pelan. Gimana Bu Yulinda? Ada tambahan? Oh, ada tambahan lagi. Monggo Bu Yulinda. Ini pengajar prakteknya ya. Meskipun bukan ya, monggo Bu Yulinda. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat dari materi mungkin terasa berat, tapi benar kata Pak Ramli tadi, kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan ya. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa mempengaruhi semua orang, kita pengaruhi beberapa orang dulu. Beberapa orang tidak bisa kita pengaruhi, yang terdekat dulu. Seperti itu. Kemudian untuk segitiga restitusi ini saya memang sangat berdampak, bisa berdampak Bu Asti kalau kita melaksanakan dengan benar-benar intensif. Bapak saya pernah merestitusi 2 orang murid yang notabene dia itu 1 orang laki-laki 1 perempuan. 1 ini ketua geng Bu, ketua geng di sekolah itu. Jadi semua siswa 1 gengnya itu nurut, sampai dari mengambilkan tasnya, mengambilkan minumannya. Jadi dia itu orang yang berperan lah dari kelas itu. Sampai suatu hari saya dijadikan ketua wali kelas di situ. Kemudian anak tersebut saya jadikan peran dia sebagai ketua kelas. Nah, suatu hari saya restitusi. Ternyata dari hasil restitusi sampai sekarang anak itu menjadi orang yang dewasa dan mengayomi teman-temannya. Jadi satu kelas itu aman. Ketika anak itu tidak masuk, mungkin guyon sedikit, tapi ketika dia masuk, kelas itu aman sekali. Nah, dan yang satunya itu adalah seorang model nasional ya, dia sudah berjumpa dan lain sebagainya. Dia pernah dibully satu sekolah di beberapa kelas. Saat dia dibully, dia sampai menyayat-nyayat tangannya. Ketika dia di kehidupan, dia punya manajemen ya Bu. Jadi anak itu tidak boleh makan banyak, harus berbentuk cekungan katanya di sini.
senjata, tidak boleh luka. Suatu hari dia pernah kena knalpot kalau tidak salah di bagian kakinya. Pada saat itu dia mau ikut lomba. Akhirnya dia didesain baju yang menutupi kakinya. Kemudian pas saya lihat anak itu murung, saya panggil, kenapa? Nah, kok kamu sendirian? Ternyata dia megang tangannya. Setelah saya buka, tangannya itu membekas. Kemarin saya dimarahi manajemen, Bu. Kenapa saya membekas luka? Akhirnya saya restitusi. Ternyata dia ada tidak hanya masalah di sekolah bersama teman-temannya, juga masalah di rumah. Tertekan karena dia, mohon maaf, tidak punya ibu. Kemudian ayah jarang pulang, sehingga dia mungkin benar tadi yang kekurangan kasih sayang satu. Nah, akhirnya beberapa teman yang membuli saya juga panggil, saya restitusi semuanya. Nah, sekarang anak itu lulus bersahabat dengan yang membuli. 3 orang itu seperti itu. Jadi mungkin sekali 2 kali restitusi tidak berhasil, tapi suatu hari pasti akan berhasil. 10 anak direstitusi, mungkin ada 2 yang berhasil. Yang penting kita bergerak dulu, kemudian menggerakkan orang lain. Seperti itu. Tetap semangat untuk Bu Asti dan Bapak Ibu Guru SMP 1 Manggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Terima kasih Bu Rina sudah memberi masukan dengan berbagi pengalaman merestitusi pengalaman langsung contoh merestitusi anak didiknya dulu di Kabupaten Banten seperti itu ya. Semuanya insya Allah bisa ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu Bapak Ibu yang hebat-hebat semua dengan versinya sendiri ya. Tak bisa masakan versi paten itu yang begini baik begini. Tidak ada yang ada ya versinya masing-masing. Yang penting kita konsepnya itu sudah tertanam ke diri dan anak kita semua seperti itu. Oke, saya kembalikan ditutup mungkin ya bisa ditutup ya. Kenapa? Monggo. Nanti jangan lupa foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Penting itu foto. Cukup Bapak Ibu. Cukup. Baik, dari apa yang sudah dipaparkan Ibu Asti ini, kalau saya bisa menarik kesimpulan, berarti tidak hanya menjadikan kita guru yang baik, tapi mungkin orang tua yang baik. Jadi kita semua mungkin bisa jadi kita Willy, ya, yang tidak ngereok setiap saat menghadapi anak ataupun anak didiknya. Baik, kita tutup acara hari ini Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Jadi pada hari ini Bu Asti akan mengajak kalian kelas 8A untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar kata-kata keyakinan kelas? Nah, yakin itu artinya apa yakin? Percaya. Percaya. Itu kata kuncinya dulu. Percaya. Oke, sebelum ke sana, saya mau menjelaskan dulu apa sih sebenarnya itu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan pernah dengar ya, mesti kan ada yang namanya aturan. Sekolah punya aturan nggak? Punya. Di kelas pun juga punya. Pasti ada lah. Tapi kenapa kok tidak peraturan saja? Hari ini saya mengajarnya ke keyakinan kelas. Apa bedanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus? Contohnya gini ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Gitu kan? Di jalan-jalan. Oh, karena hanya aturan. Nah, tapi kalau hanya aturan aja kan kamu kayaknya berat ya kan melakukannya. Tapi kalau memang sebenarnya helm itu fungsinya untuk apa? Keselamatan kan di kepala. Nah, itu kan berarti kamu harus percaya bahwasanya helm itu bisa menjaga kamu dari kecelakaan, kepalanya biar aman. Itu yang namanya percaya atau keyakinan. Jadi untuk mendukung motivasi dari dalam intrinsik itu harus kita kembali ke nilai-nilai atau ya tadi keyakinan tadi, kepercayaan kalian.
agar lebih menggerakkan seseorang dibanding hanya cuma mengikuti peraturan. Kalau peraturan kan cenderung kamu kayak aku ya, mau nggak mau. Tapi kalau dengan keyakinan, kalimatnya terganti dengan keyakinan, diharapkan kamu itu apa? Termotivasi dari dalam buat mengikutinya tanpa harus keberatan, tanpa rasa takut, tapi karena memang sudah diyakini, dilakukan dengan senang hati. Makanya saya ajak hari ini kamu bukan hanya untuk membuat peraturan kelas atau kesepakatan di kelas, tapi kita akan saya akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas khusus 8 ya anak-anak, seperti itu. Saya lanjut dulu ya. Ini prosedurnya nanti. Jadi nanti sebelum ke keyakinan kelas, nggak mungkin langsung jadi yakin kan, nggak mungkin. Tapi semuanya berawal dari kamu mencurahkan pendapat kamu ya tentang peraturan yang ada. Harusnya gimana di kelas 8 ini, kelas 8A ini maunya harusnya kayak gimana? Temen kamu atau kamu tuh harus melakukan apa? Bikin peraturan dulu ya. Kita curah pendapat dulu, nanti saya akan memberikan kalian namanya sticky note ya, satu-satu kamu tulis. Nanti warnanya saya punya 3 warna ya, acak lah ya, nggak apa biar warna-warni. Kemudian kamu tulis masing-masing pendapat kamu pinginnya aturannya apa di kelas. Setelah menulis, bawa bolpen semua ya. Kalian tempel di sini saja dulu. Kita buat di sini namanya kesepakatan atau peraturan dulu. Peraturan kelas 8A. Nanti hasil yang kamu tulis di note itu ya, sticky note itu nanti ditempel satu-satu di situ, terserah berjajar. Dicukup-cukupkan ya di situ. Nanti setelah itu akan kita bahas satu persatu. Kita lihat mungkin pasti ada yang mirip kan kata-katanya, dan kita anggap satu ya. Kita anggap sama ya. Kita sortir istilahnya ya. Setelah itu mana yang kalau terlalu banyak, kita sortir mana yang mau diyakini. Ya mau kita sepakati dan kita yakini. Diyakini berarti kamu harus lakukan dengan senang hati. Gitu ya? Ya. Ya, habis ya sama Kais ya. Jadi nanti sambil nanti kita sama-sama merevisi kalimatnya, mana yang kalimat yang bagus untuk dijadikan keyakinan kelas. Ya, nanti saya juga minta tolong yang tulisannya bagus untuk menempelkan di situ. Kita buat yang pertama dulu ya. Kesepakatannya terlebih dahulu ya. Saya bagikan dulu kertasnya. Nggak usah milih ya. Kalau milih-milih, oh ada warna kesukaan? Warna pink. Kalau kamu suka pink paling ya? Iya Bu. Saya Bu suka biru. Pink. Ya, Dek. Ada 3 warna. Kasih sesuai ke satu-satu aja ya, cukup ya, satu ya. Iya Bu. Mau warna apa? Pink. Ya jangan. Kalau saya warna ya, tapi semua nanti nggak bagus ya. Biru. Pink. Kamu? Pink. Apa yang ingin kamu ingin kita patuhi bersama, kita yang berpikirkan ya peraturan atau kesepakatan kelas 8A. Jadi kalian sebagai siswa kelas 8A itu harus patuh seperti apa saja gitu ya. Satu aja ya, 1 poin saja, tulis dengan kalimatmu sendiri. Jangan pas padaman atau kamu harus paling menolong atau gitu ya. Ditulis dengan kalimatmu sendiri, satu saja, 1 kalimat saja, nggak usah banyak poin ya. 1 anak 1 aja biar cukup kertasnya. Pokoknya ada ya.
Ada yang sudah? Kalau sudah boleh ditempel di sini. Masalah, sudah? Sudah dari sini ayo. Coba dari sini. Lagi dari sini. Berupa masih kesepakatan tadi ya. Tempel sembarang. Nah. Oke, yang lain monggo yang sudah. Ini nggak bagus-bagusan. Tulisan ya. Boleh tempel lagi kalau saya baca. Tempel. Iya, wes. Bu. Terima kasih. Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ini semua sudah nempel ya? Belum, siapa yang belum? Sudah ya? Sudah semua. Oke, terima kasih. Ini adalah kesepakatan atau peraturan yang kalian harapkan. Ini kan masih usul ya, masih pendapat ya. Nanti kita lihat bersama-sama apakah usul-usulnya bisa diterima, disepakati dengan yang lain apa enggak ya. Jangan sampai ada yang sepakat ya. Ya. Oke ya. Kita cek ya, saya cek dulu. Siswa-siswi 8A harus menjaga bahasanya, tutur kata, tingkah laku kepada siapa saja, baik itu teman, pantaran dan lain-lain. Oke, saya dengarkan dulu ya. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, doa dulu ya. Oke, bentar. Ini adalah menghargai teman, menghormati teman, tidak membeda-bedakan. Ada yang saling tolong menolong. Ini mungkin ya, mulai dari atas yang bawah bisa gitu. Jatuh. Ya dari atas dari bawah itu bisa. Tolong sama teman, menghargai teman, berteman dengan semuanya, tidak membeda-bedakan, menghargai budaya, menghindari perundungan. Wow, ada bunyi di sini. Kalau piket kelas datang lebih awal. Ada yang nggak datang lebih awal kan? Ada. Kelas apanya harus sopan, maupun sopan dalam berlaku, berbicara. Jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah walaupun di sekolah. Ya Bu, saya selalu beribadah. Menghargai dan menghormati teman. Berdoa doa sama doanya ya. Nah, saya golongkan ya. Saya lupa ya. Sekali kita golongkan yang mirip, saya gabungkan dulu. Yang berdoa sama berdoa. Kayak ini tadi usulnya sama berdoa. Yang berdoa sama kumpul berdoa. Nanti kita susun lagi. Yang mana yang bagus berdoa lagi mana ya? Tadi ada berdoa. Mana lagi berdoa? Mana? Ini berdoa sebelum memasuki pelajaran dan sebelum pulang. Mirip, saya jadikan satu. Ini kan dapat kalian usul kalian ya. Membuang sampah, saling menolong, yang tolong menolong saya jadikan satu. Ini tolong menolong, ada yang tolong-tolongan. Ini tolong saling tolong. Saya golongkan jadi satu ya. Nanti kita sepakati mau dipakai apa enggak ya. Terus mana lagi ya? Gagal. Jatuh. Siapa ini? Sampah, kita kebersihan berarti ya. Yang sampah ya, kebersihan ya. Ini sampah, kita kebersihan. Ini sampah. Aduh, itu kebersihan ya. Orang menolong. Menjaga agar kelas bersih. Ini sama ini mirip. Saya cari yang mirip-mirip. Ini tolong menolong. Jangan membuang sampah sembarangan. Saling menolong. Kalau di kelas datang lebih awal. Berarti kebersihan berarti
Ini sopan santun. Ini ada lagi ya. Saya coba. Menghargai teman. Ini sampah. Hormati ini sama dengan. Jangan lupa beribadah. Ibadah ini sama doa ya. Ini kebalik paling ini yang kebalik. Maksudnya sekaliannya ini yang di atas ya. Mana tadi? Konslet. Mana lagi ya? Sopan, ini sopan. Sopan. Sama teman tidak boleh bertengkar. Kalau nggak bertengkar lebih ke apa? Menghargai teman ya. Tidak boleh bertengkar ya. Satu jenis saya. Sama enggak? Mengerjakan tugas setiap hari jika ada PR. Kalau nggak ada PR berarti nggak kerjakan ya? Ya. Enggak. Menghormati guru ini lebih ke sopan santun aja ya. Saya masukkan ke sini ya. Iya. Menghormati guru ya. Menolong sesama teman. Menolong sesama teman. Menolong teman ini kalau menolong tadi ya. Menolong. Nah, kalau nggak saya jalan. Ya, menolong. Yang pakai ilmu. Pakai ilmu. Ini soalnya kebalik ini kali ini anak jadi nempelnya. Balik aja. Tidak mau beda-beda aja menghargai teman. Tidak. Hormati teman dulu, kayaknya lebih ke sini ya. Ini Mas. Mengerjakan tugas ini masuk ke mana ya kira-kira? Mengerjakan tugas setiap hari jika ada PR. Ini masuk ke mana ini? Bedakan ya, nggak ada. Ini apa ini bisa disepakati? Mengerjakan tugas setiap hari jika ada PR saja. Sendiri. Jangan itu sendiri. Oke. Buang ya. Jangan yang oke. Biasa. Jadi dari hasil apa ya? Surat pendapat dari yang kalian tulis ya. Sebentar. Oke, saya kesini aja ya. Dari yang kalian tulis tadi ya, saya sudah menggolong-golongkan mana yang mirip-mirip itu ibaratnya nanti bisa jadikan satu poin ya. Nanti disepakati, kita yakini pakai kalimat yang seperti apa untuk bisa ditulis nanti di keyakinan kelas kita ya. Dan tunggu, kerja saya baru lagi. Apa lagi? Ya. Yang pertama ini sepakat ya. Yang pertama tentang berdoa. Ini bisa kita sepakati dan kalian itu kita harus selalu jangan lupa doa, ya kan? Kayaknya nggak mau doa. Kayaknya doa. Ini gara-gara kepala yang ada lagi di kanannya dan terus kembali. Karena kalau gini kan itu berat beban hidupnya, ya. Banyak dosa, ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Jadi dari ini kan sudah disusun, ketemu 1, 2, 3, 4, 5 yang menurut saya sudah ada kemiripan ya. Jadi bisa nanti dibuat, kita buat keyakinan kelasnya. Kalau disepakati dulu ya, nanti kita buat keyakinan kelasnya dengan kalimat yang lebih sesuai ya. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih abstrak, jadi bukan terlalu lugas seperti yang kalian tulis ya. Kita buat seperti ibaratnya kata-katanya lebih bagus gitu ya. Itu namanya keyakinan kelas ya. Nanti dari kata yang abstrak itu nanti bisa diartikan dalam peraturan kelas yang sudah pernah kamu tulis itu ya. Yang pertama itu tentang di sini berdoa sebelum belajar dan
Jadi keyakinan kan kami meyakini, jadi kan kami siswa 8A meyakini bahwa sangat penting untuk apa? Yang poin pertama tadi kan ada usul berdoa tadi ya sebelum wisuda. Itu saya ibaratnya saya buat umum aja kalimatnya, berarti kan senantiasa berdoa, ya kan? Dan di sini ada juga kalimatnya ibadah-ibadah kayaknya, ya. Jadi berdoa kan termasuk juga beribadah ya. Anaknya sholat duha, jadwalnya sholat duha, yang ikut sholat duha, ya, mamanya duha ya, bagus. Nah, kenapa saya pakai agama kepercayaan masing-masing? Saya dapatkan kami Islam semua ya. Ya. Siapa tahu nanti ada siswa baru, dia tidak akan non-Islam. Nanti kamu paksa dia buat Facebook. Iya. Jadi kalimatnya saya buat lebih universal aja. Jadi kalau ada yang tidak Islam dalam kamu paksa, berarti kan sesuai agama sama kepercayaannya masing-masing. Bagaimana anak-anak dengan kalimat saya atau ada yang mau berubah? Beribadah saja, senantiasa berdoa dan beribadah gitu aja atau gimana? Menurut kalian ada masukan? Semangat. Ini kalau nanti ditulis di sini keyakinan enggak apa-apa? Iya, boleh. Yang pertama ya, poin pertama. Poin yang kedua. Ini ada 5 kayaknya ya. Yang ini jangan sendirian, enggak apa-apa. Nanti kalau sendirian enggak punya teman jangan dipaksa. Yang kedua, ini tolong menolong sesama teman ya. Intinya kan tolong menolong. Saya buat kalimatnya dulu ya. Saya buat kalimatnya kan saling. Nah, kalau ini baru saling ya, tadi lupa. Yang saling itu yang mana? Saling tolong. Nah, mungkin kan yang menolong cuma 1 orang. Jadi saling tolong. Tapi tolong menolong dalam hal apa dulu ini? Dalam kelas. Membersihkan kelas. Iya, berarti kan boleh nggak kalau menolong kalau ada ujian ditolong, dicontohin. Apakah itu baik atau baik? Dan itu memberikan nilai tertinggi. Tapi ditinggal itu ditinggal itu. Mana ada judulnya? Baru ini. Namanya itu dosa. Ya, jujur itu kan tiap-tiap. Kamu mau kalau temanmu pengen nyolong HP-nya buat silang ini nggak tahu, kamu bantu nyolong HP gitu. Bantu. Buat gigi. Nanti nggak halal. Halal. Menghalalkan kebaikan ya. Tak boleh. Jadi saling tolong menolong, tapi ya dalam kebaikan dong. Termasuk kalau temennya pikir dibantu itu kan kebaikan. Ya. Bersih-bersih kelas kan kebaikan ya. Ada pikir saya. Ya, dalam saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, saya tambahkan ya. Kalian setuju apa enggak? Menolong, jaga keamanan. Jangan sampai saya terdengar tadi kan ada bullying, ada kalimat bullying. Ada temennya yang sedang kesusahan, gak ditolong. Nah, gimana dengan kalimat saya? Bener gak? Jadi saling menolong kebaikan.
Gimana kalimat saya? Kalau mau ditambahin enggak apa-apa? Bagus. Lanjut poin ketiga. Poin ketiga di sini membuang sampah pada temannya. Jaga bersih. Kalau tingkat kelas datang lebih awal ya, berarti kan tentang kebersihan. Berarti kalimatnya kalau kebersihan berarti jangan pakai kalimat negatif, kalimat positif ya. Jadi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada perhatian diri. Menjaga kebersihan dan kerapian yang bersih. Apakah harus cuma lingkungan? Baju-bajunya yang rapi, mejanya bersih dan maksudnya bersih dan rapi ya. Diri sendiri sama yang lingkungan kelas terutama, karena ini adalah yang kita kelas ya. Kita fokuskan ke sekitar kelas kamu ya. Diri dan lingkungan. Sepakat? Yakin? Sepakat? Yakin? 4. Menghargai teman, menghargai anak-anak, harus menghargai, tidak boleh bertengkar. Emang ada yang sering bertengkar di sini? Ada Bu? Siapa? Ais sama aku. Kamu menghargai teman ya. Saling. Nah, sama dengan tolong ya, menolong saling ya, saling menghargai. Saling menghargai sesama teman. Walau apa ya? Walau apakah di sini semuanya memiliki kesamaan? Tidak. Beda-beda. Cewek cowok sudah beda ya. Sama. Kamu ada yang seperti itu. Kamu mau menghargai apa enggak itu ya? Tidak. Kalau nggak menghargai, diusir dong ya. Harus akur ya. Mau nggak mau kamu harus terima. Iya Bu. Itu bencong Bu. Tapi tadi saling. Tapi sini poin terakhir boleh ya. Saling menghargai teman, sesama teman, walau berbeda. Mungkin di sini ada yang beda sukunya. Ada. Suku Gabungan. Suku ini Jawa, Madura. Ada yang bule di sini ya. Oke, terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 ini lebih ke, saya bacanya ini yang sopan santun. Ya, menghormati guru. Kebersihan tadi ya. Oke, gimana? Tadi kan keempat tadi kan saling menghargai sesama teman walau berbeda suku dan budaya. Yang kelima, berkata dan bertindak secara sopan dan santun. Di situ guru nggak harus guru ya, semuanya berarti ya.
Tulis yang poin nomor 1 ya. Saya tulis poin nomor 2 ya. Untuk menolong dalam kebaikan dan kehilangan. Jadi satu kertas satu poin ya. Terus apa? Poinnya belakang ya dalam ya. Ini akan mana tenang aja ya. Penjaga kebersihan sama apa ya? Apa masih nulis? Apa nomor 3 ya Pak? Yang nomor 4 sudah ini? Sudah ke sini? Iya sudah? Ya? Apa? Nomor kamu berarti nomor 4 ya? Kamu ada tinggal apa dan itu ya, yang poin nomor 5 ya. Ini yang poinnya mengerjakan tugas ya, ini nanti tetap di apa ya, karena nggak ada temennya, tapi kan nah, itu kan sudah kewajiban kamu ya, jadi nggak perlu terlalu dijadikan aturan, itu kan kewajiban masing-masing. Mengerjakan tugas kan kewajiban kamu ya. Berkata dan tidak, itu nomor 5 ya. Jadi kebajikan, nilai-nilai yang ada tidak perlu banyak-banyak, asal dilakukan. Kalau banyak tapi nggak dilakukan semua, cuma ya pulang. Nah, habis ini kita tanda tangan selesai ya. Terakhir masih apa? Masih nulis ya. Kita tunggu apa dulu. Nanti kalau yang mau tanda tangan tadi, sidangnya tadi mana? Sidang-sidangnya
semakin